Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Elviana Rahman, NIM 24110100171. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah studi Al-Quran dan tafsir Tarbawi. Nah, di sini saya mengutip dari buku Moderasi Beragama yang bab 5 yang judulnya Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan. Implementasi moderasi beragama dalam kehidupan mencangkup bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah ritual, bidang keluarga, ekonomi, ranah sosial, politik, dan bidang pendidikan. Kita masuk materi yang pertama, yaitu implementasi moderasi beragama dalam bidang akidah. Setiap agama memiliki 3 aspek penting yang menjadi pilar eksistensinya, yaitu kepercayaan, keimanan atau akidah, ritual, seremoni atau ibadah, dan sosial, akhlak yang menyangkut hubungan dan interaksi sosial. Sikap moderat dalam bidang akidah atau keyakinan agama diaplikasikan dengan meyakini sepenuh hati tanpa keraguan terhadap agama yang diperlukannya. Pada saat yang sama, dalam realitas sosial, seseorang tidak menyalah-nyalahkan dan tidak menjelek-jelekkan keyakinan yang berbeda, meskipun menurut itu salah. Ia harus tetap menghormati keyakinan orang lain secara profesional. Demikian pula dapat hidup secara harmonis dan bekerja sama dalam aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Lanjut pembahasan kedua mengenai implementasi moderasi beragama dalam bidang akhlak. Dalam bidang akhlak kali ini terdapat 3. Yang pertama kesabaran, yang kedua jujur dan amanah, yang ketiga rasa malu. Nah, akhlak ini mengenai kesabaran. Jadi sudah sepatutnya kita bersabar dalam sikap moderasi beragama. Semisal ada orang lain yang berbeda mengenai tentang ibadah atau semacamnya, nah kita harus sabar, tidak boleh langsung tidak sama langsung dibunuh. Nah, itu tidak sabar. Makanya dalam moderasi beragama terdapat kata-kata sabar. Nah, lanjut yang kedua, yaitu jujur dan amanah. Jujur, dalam diri kita diwajibkan ada rasa jujur agar setiap seseorang yang berinteraksi dengan kita itu percaya dengan kita. Dan yang kedua amanah. Apabila sudah diberi amanah oleh orang lain, maka sepatutnya kita untuk melaksanakan amanah tersebut. Yang ketiga mempunyai rasa malu. Nah, mempunyai rasa malu di sini mengenai moderasi beragama, yaitu tidak langsung cemburuan kepada orang yang tidak sepaham dengan kita. Jadinya kalau kita mau membantah, maka kita harus mempunyai rasa malu agar tidak terjadi perdebatan antara satu dengan yang lain. Lanjut, implementasi moderasi beragama dalam bidang ibadah ritual. Sikap moderat dalam beribadah ditunjukkan dengan menunaikan ibadah secara baik dengan menjaga kesempurnaan dan kekhusyuan tanpa merasa paling baik atau paling benar. Sebaliknya, ketika seseorang merasa ibadahnya paling benar dan dengan serta-merta menyalahkan ibadah orang lain yang berbeda dengan dirinya, dia telah bersikap ekstrim. Termasuk juga sikap ekstrim dalam beribadah adalah ketika seseorang menyepelekan ibadah karena terlalu bergantung pada rahmat Allah. Jika seseorang beranggapan bahwa Allah tidak akan menyiksa manusia karena dia memiliki sifat Rahman, benar, Allah Maha Pengasih, tetapi dia juga memiliki sifat Al-Adl. Dengan sifat itu Allah akan menghisab dan memberi balasan
atas setiap amal perbuatan hambanya dengan adil. Lanjut, implementasi moderasi beragama dalam bidang keluarga. Orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai dasar agama yang dianut sejak dini. Ketika setiap elemen warga negara taat pada ajaran agamanya masing-masing, kedamaian akan lebih mudah terwujud. Orang tua perlu menanamkan sikap moderat dan toleran kepada anak-anak, seperti dengan mengatakan kepada anak-anaknya, "Kita adalah bangsa Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Adapun orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka adalah orang Indonesia juga, hanya saja agama mereka berbeda dari kita." Dengan begitu, mental keberagaman anak akan tumbuh bersama dengan jiwa nasionalismenya. Sebagai upaya menanamkan sikap moderat, setiap anggota keluarga perlu memahami bahwa perbedaan dalam Islam adalah sebuah keragaman. Semua praktik ibadah adalah benar selama memiliki dalil yang kuat. Hindari perkataan yang dapat mengarahkan pada sikap ekstrim, misalnya dengan mengatakan kalau ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang paling benar sedangkan yang lainnya salah. Lanjut, implementasi moderasi beragama dalam bidang ekonomi. Terdapat 4. Yang pertama, tidak bersifat ilegal, yaitu resmi. Yang kedua, memperhatikan prinsip pemerataan dan berbasis masyarakat. Jadi prinsip orang tersebut adalah bermasyarakat. Yang ketiga, keadilan dan kemakmuran bersama. Dalam ekonomi tersebut harusnya adil dan bisa makmur. Yang keempat, tidak saling menzalimi. Jadi dalam bidang ekonomi, yang menjadi bos tidak boleh menzalimi pekerjanya atau karyawannya. Lanjut, implementasi moderasi beragama dalam bidang ranah sosial. Yang pertama, dermawan. Yang kedua, menebar kebajikan atau kebaikan, memberikan solusi kebaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian bersama. Lanjut, implementasi moderasi beragama dalam bidang politik. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, musyawarah. Jadi setiap sesuatu yang akan diputuskan maka harus dimusyawarahkan. Yang ketiga, suksesi kepemimpinan. Jadi harus menyukseskan kepemimpinannya tersebut. Yang keempat, terciptanya keadilan sosial. Harus adil dalam bidang politik. Lanjut, implementasi moderasi beragama dalam bidang pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, kurikulum. Yang ketiga, kurikulum tersebut ini merupakan banyak yang beranggapan bahwasanya ada yang mengatakan penguatan nilai-nilai kebangsaan terintegrasi dengan ajaran atau doktrin agama. Yang B, diseminasi moderasi Islam melalui instruktur kebangsaan pendidik melalui kegiatan-kegiatan. Yang C, penguatan karakter religius kepada ketua OSIS atau ketua departemen rohani Islam dan anggotanya. Yang D, review kurikulum PAI pada jenjang dasar dan menengah, membuat edaran tentang pengenalan moderasi beragama pada siswa baru SMA, SMK, dan MA, SMA kedinasan sosial dan penguatan keagamaan, bekerja sama dengan MUI setempat atau bersama ahli agama. Sekian mungkin dari presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.